membuka match yang sangat menentukan. Jadi ini dia ke Aceh bawa galang, nggak usah kebanyakan ngoceh, langsung kita gas aja lah ke Irangel. Ya, betul banget. Dimana kita juga bisa ngelihat nih dari arah jalur pesawatnya sendiri juga membelah antara Quarry dan juga Gatka menuju ke arah bagian dari Milta Power. Ya, di mana dengan persebaran seperti ini dari jalur pesawatnya akan membuat nanti tim-tim yang berada di utara harusnya agak sedikit kesulitan karena kita tahu juga ada sobat utara di turnamen ini. Ada tim Skylet yang seperti biasa Mhm. mereka tidak tergoyahkan berada di Severny harusnya. Ya, betul banget. Berarti kalau misalkan mereka ingin tetap mengarah ke bagian Severny, berarti harus disambung dengan spawn vehicle yang ada di daerah sekitaran Erangel. Dan kita juga udah mulai melihat nih, dari masing-masing tim juga udah mulai turun ke drop zone kesayangan mereka masing-masing. Ya, ini dia dari tim Genesis Dogma langsung berada di Primors. Memang mereka selalu turun di area sana dan tidak tergoyahkan. Tapi kalau kita melihat ada left cap juga yang berada di area sebelah kanan dari Irangel kita. Di area sebelah kanan Quarry, Eldoge pernah berkata di sesi analisnya di beberapa waktu yang lalu kalau area kanan ini sebenarnya bisa scrapping kalau di turnamen. Tapi belum banyak memang yang melakukan hal tersebut dan sekarang kita melihat left cap melakukan hal itu, Windy. Ya, setuju banget. Dari Super League juga kita udah mulai melihat ya pergerakan dari Livescape. Mereka juga benar-benar memainkannya tuh temponya tuh mereka sukanya scrappingan dan juga split position di area sekitaran quarry dan udah mulai dispected juga dari Livescape nampaknya udah mulai terspot ada Kato, ada Mor dan juga kedua player lainnya mereka juga lagi berusaha looting-looting dengan nyaman aja. Nggak ada tim-tim yang terdekat dengan mereka saat ini. Ya, dan kalau kita lihat di sana ada left cap Ham ya. Satu pemain yang pastinya membuat kita bertanya-tanya, siapakah orang di balik akun tersebut? Waduh, orang di balik akun tersebut. Ini kalau nggak salah ya, kalau misalkan kita ngomongin Livescape Ham itu kalau nggak salah tuh tim manajernya dari Livescape itu sendiri nggak sih, Sans? Yang ikut bermain ya. Yang ikut bermain, betul. Ya, pasti akan kita lihat nanti seperti apa, tapi kita berpindah ke arah yang lainnya lagi. Oh, Milta ternyata kembali turun di area Milta. Ken dan juga pemain-pemain dari tim Boom. Ini membuat tim-tim lain mungkin akan ya sedikit tahu atau tidak kita belum tahu juga karena dari info yang kita dapatkan Boom seringkali atau acap kali turun di area Gatka untuk di PMIL ini tapi mereka kembali berada di area Milta. Yes, betul banget. Seperti dari Boom sendiri juga udah mulai memantapkan hatinya, mereka belum mau move on nampaknya dari area Milta dan kita juga udah mulai lihat di area sekitar Novo ada tim 69 juga yang mereka udah looting dengan santai nih. Kalau misalkan kita berbicara Novo itu di Super League itu suka ada satu tim juga yang turun di area sekitar Novo yaitu ada dari One Uno. Tapi One Uno nampaknya nggak bakalan turun di Novo, melainkan mungkin turun di area sekitaran Pochinki. Ya, betul sekali dan kita berpindah ke arah yang lain nampaknya ini dia masih tetap menjadi area dari Morph Team. Ada Ezreal dan juga yang lainnya berada di area kiri atas atau Gregopol ya. Ini berarti Morph Team tanpa Tukul ya karena kemarin Tukul baru saja resmi untuk berpisah dengan timnya. Mm. Betul banget. Tapi nih, ngomong-ngomong Sanskui, di area sekitaran Gergopol nampaknya ada dua tim yang saling berdekatan satu sama ini kalau nggak salah Aura sama ACS gak sih harusnya kayak di Super League kemarin. Kan mereka juga sempat terspot dan itu nyatanya benar terjadi lagi di Grand Final kali ini di mana ACS nampaknya mereka udah memantapkan lagi nih posisinya untuk nabrak ke area dari Aura itu sendiri. Ya, betul akan kita lihat masih akan coba melakukan proning terlebih dahulu. Pemain-pemain dari ACS kali ini berganti dengan AKM ini tadi ditinggalkan. Melihat di depan sana ada pemain Aura pastinya akan segera didengarkan stepnya karena balik lagi hardcore mode hanya bisa untuk mendengarkan saja tidak bisa melihat di manakah posisi dari step di area minimap. Ya, benar banget. Hanya mengandalkan indera pendengaran dan juga indera penglihatan mereka juga. Tapi dari sini nampaknya dari Step GX juga belum mendapatkan informasi yang lebih jauh lagi karena belum ada pergerakan yang agresif juga dibangun. Tapi Jaden udah semakin dekat juga ke wilayah yang udah dikuasain dari Aceh. Harus sedikit berhati-hati juga. Tapi dari Jaden nampaknya udah punya Scar L, udah punya helm level 3, fast level 2 juga udah cukup banget untuk bisa kontes di early game. Ya, betul. Sementara itu kalau kita lihat dari Aura ini dia ada Aura One tampaknya pemain di tempat keempat ya dari Aura.
tadi terlihat di sana kita belum tahu juga siapakah sosok player yang berada di belakang akun tersebut. Tapi masih kita pantau kali ini area dari tim Aura yang memang berdekatan sekali dengan ACS dari tadi walaupun memang belum ada open fire yang terjadi, Windy. Yes, betul. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, ini justru malah Aura yang membuat pergerakan yang begitu signifikan. Mereka juga looting dengan leluasa, sedangkan dari Aceh sendiri lebih milih untuk menahan aja di area kampung mereka, belum mau membuat suara yang begitu banyak. Sedangkan dari Aura juga mereka benar-benar leluasa banget lootingnya, kayak seakan-akan tuh nggak ada tim lain yang dekat sama mereka saat ini. Iya, dan itu mungkin juga karena informasi yang didapatkan lebih banyak dimiliki oleh ACS sehingga ACS lebih siap mungkin atau justru Aura memang sudah pede sekali untuk setidaknya melawan tim lain karena memang dari turun harusnya mereka udah saling memantau ya kalau ada tim lain di area ini. Ya, betul banget. Pasti kalau misalkan mereka turun dari pesawat, otomatis parasutnya udah mulai terlihat tuh, parasut kawan yang mana, parasut musuh yang mana. Tapi di area lainnya, di area school ada satu player dari Bonafide, yaitu dari Hans for You yang lagi looting seorang diri. Kalau misalkan kita lihat Bonafide itu biasanya mereka di area Rozok, berarti ada satu player yang memisahkan dirinya untuk bisa looting di area sekitaran school. Ya, dan ini adalah area school yang memang kalau kita tahu di beberapa turnamen nih sering kosong Windy ya untuk saat ini. Walaupun kalau kita main di klasik nih gak ada kosong-kosongnya school. Rame mulu, tapi kalau di turnamen untuk beberapa waktu kosong sehingga pemain-pemain yang berada di Rozok kali ini bisa untuk menuju school untuk melakukan looting di area tersebut. Yes, betul banget. Dan nampaknya dari bot sendiri juga lagi berusaha untuk menyusul rekan satu timnya ke arah bagian main area school, tapi di area lain juga Aura nampaknya udah bisa melakukan rotasi dengan begitu mudahnya, begitu amannya. Nampaknya juga dari kedua tim, mereka nggak pengen ada fight di early game nih seharusnya. Ya, betul. Hanya akan coba memantau saja, bahkan dari tim Aura seperti yang tadi Windy sudah katakan akan segera bergerak menuju ke arah yang lain. Kita berpindah juga ke arah Ken. Dari tim Boom, ada Ponbit, Fokker, dan juga Ikyar. Keempat pemain yang dimiliki Boom untuk saat ini. Persiapan mereka juga untuk pastinya memberikan yang terbaik nanti di PFPL season yang keempat ya. Karena ini adalah tim yang hampir saja bisa menuju ke saya beberapa kali, Windy. Ya, setuju banget. Emang luar biasa banget performa dari Boom itu sendiri. Tapi kita bakalan fokus dulu ke area Ponbit, dimana juga udah mulai scouting ke depan, berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, berusaha untuk berjaga-jaga, takutnya ada tim lain atau dekat dengan mereka saat ini. Bakalan coba ngetes tembakan ke depan, bakalan coba tes aim aja kayak di seorang Ponbit. Ya, menggunakan UMP tadi ya nampaknya Ponbit hanya akan coba melakukan tembakan-tembakan ke arah depan saja, tidak menuju ke siapapun karena memang tidak ada siapapun di area dekat mereka. Mereka masih cukup stay aja di area Milta dan aman kali ini kalau kita lihat dari semua tim. Nampaknya di match pertama kali ini masih sedikit coba-coba juga walaupun mereka sudah saling mengetahui strategi dari masing-masing lawan ya karena mereka sudah bersama-sama bermain di liga tapi di match kali ini nampaknya semuanya benar-benar serius, gak ada yang mau coba-coba dulu. Semuanya langsung akan coba bermain cukup aman di awal-awal untuk menuju late game nanti mungkin. Yes, betul banget. Apalagi kalau misalkan kita berbicara liga ya, itu di liga kan mereka nggak full ketemu setiap harinya. Karena kan ada Ya, 3 grup, dari grup A, B, C, dan juga mereka di mix kan, A lawan B, B lawan C. Makanya nih di match pertama, di grand final kali ini mereka masih berusaha untuk memantapkan nih strategi terbaik mereka untuk digunakan di grand final PMIL season yang ketiga. betul. Karena saat kita berada di liga menggunakan sistem round robin ya. Jadi mereka tidak selalu bertemu dan di grand final kali ini sudah tidak ada sistem seperti itu lagi karena memang tersisa 16 tim saja yang ke-16-nya pasti akan selalu bermain, akan selalu bertemu di 3 hari ini. Di masing-masing harinya akan ada 5 match. Yes, betul banget. Dimana nanti ada Sunhawk yang dimainkan satu kali untuk di hari ini, tapi kita juga udah lihat nih ke arah One Uno, dimana juga mereka udah bergerak nampaknya dari posisinya udah mulai touchdown di area sekitaran school. Vehicle juga udah mulai mereka dapatkan. Ini emang vehicle tuh penting banget gak sih? Selain buat rotasi, bisa juga buat sportingan untuk menjaga posisi dari badan mereka masing-masing. Betul, tapi kalau kita berpindah ke arah tim yang lainnya lagi kali ini nampaknya ada 2 tim yang bergerak bersama-sama terlihat di area minimapnya. Mungkin mereka akan coba bertemu, tapi masih akan bergerak ke area lebih tinggi lagi pemain-pemain dari Morph di depan. Ada 3
pemain dari Morph yang lain. Di belakang ada satu yaitu Yale yang nampaknya sudah mendengar juga ada sebuah tembakan, langsung turun melakukan spray ke arah depan buat Uno yang dituju, tapi itu dia masih belum memberikan hit yang berarti, Windy. Yes, betul banget. Yakle bakalan coba nge-backup di bagian terbelakang sementara itu ada satu player dari Morph yang udah terlebih dahulu maju di area terdepan untuk bisa ngelok posisi dari Wan Uno yang sedang melakukan rotasi dan nampaknya dari Wan Uno udah berhasil bisa meloloskan dirinya dari cegatan tim Morph. Ya, betul. Itu yang terjadi tadi kalau kita lihat. Hanya ada sebuah open fire, tapi belum ada lanjutan dari fight tersebut. Langsung saja menuju ke arah yang lain. Tapi kalau kita lihat ternyata ada tim yang lainnya lagi. Ada satu tim di sana. Langsung tertakedown ternyata dari Genesis Dogma. Daibot dari belakang bisa men-takedown satu pemain Mozan di sana, Windy. Ya, betul banget. Wow, satu player udah bisa ditumbangkan. Ini berarti kesempatan dari Wan Uno untuk bisa langsung nge-push ke area compound daripada Sleeping Forest. Tapi dari Inak juga masih menjaga di bagian terdalam compoundnya. Sementara itu dari Anotel nampaknya akan coba nge-clear di bagian terluar di mana ada Genesis Dogma yang bakalan join the fight juga. Tapi masih bisa mengamankan bagian lower ground aja, mencari celah untuk bisa mendapatkan satu demi satu vision yang lebih jelas lagi tentunya. Sleeping Forest posisi mereka cukup sulit kalau kita lihat karena sebelah kanan juga ada yang melakukan tembakan ke arah mereka. Mereka berada di situasi yang berbahaya sekali. Satu pemain yang sangat dekat dengan Waluno pun akan coba mundur terlebih dahulu dengan kup RB-nya, akan coba ditembak mungkin karena pemain-pemain Waluno akan coba keluar. Spay lakukan kali ini dengan SKL dari seorang Molens, tapi belum berhasil kali ini tadi digunakan. Kembali akan coba mencari informasi lanjutan, tapi Sleeping Forest bisa mendapat satu orang fighter takedown. Pemain-pemain Waluno dua tertakedown kali ini kalau kita lihat tersisa dua lagi ada Zeus dan juga ada satu yang lainnya, tapi Zeus akan segera melakukan revive terlebih dahulu maksud saya. Di sisi lain ternyata Wan Uno bisa untuk melakukan end ke arah satu pemain Sleepy Forest. Yes, dan dua player ternockout dari Wan Uno berhasil bisa di-revive untuk saat ini, tapi dari Besti juga udah berhasil bisa melakukan healingnya. Harus lebih waspada lagi nampaknya karena benar-benar ada gangguan dari area luar. Sementara itu ada set smoke juga dari seorang Faye untuk bisa menutupi angle view dari arah Booms. Nampaknya menjadi targetnya, tapi lemparan granat dari seorang Faye bahkan coba dimatangkan ke depan, dilontarkan ke depan, mampukah connect? Tapi dari Faye juga nampaknya udah sedikit diganggu dari belakang dan ternyata granat dari seorang Faye connect. Satu player dari Genesis Dogma berhasil bisa ditumbangkan, Sanskoy. Ya, kalau kita lihat ini dia lagi-lagi Zeus juga connect granatnya ke arah Bobs. Ini membuat pemain-pemain dari Genesis Dogma mau nggak mau harus menyelamatkan diri mereka. Dan Wan Uno sangat kuat sekali berada di compound ini. Mereka benar-benar punya defensif yang sulit untuk ditembus. Bahkan dua tim berhasil dipukul mundur oleh pemain-pemain Wan Uno. Dan mereka masih lengkap 4 orang, Windy. Yes, betul banget. Dan mereka juga berhasil bisa menguasai compound yang tadinya ditempatin oleh Sleeping Forest. Saat ini dari Wan Uno mereka benar-benar luar biasa banget sama yang udah mention sama Sunscreen sendiri. Defensifnya juga luar biasa banget. Mereka berusaha untuk nge-push. Walaupun ada gangguan dari Genesis Dogma, tapi mereka benar-benar komit banget. Bisa langsung memukul mundur dua tim sekaligus. Dan juga setup smoke juga dilontarkan dari seorang Faye untuk bisa mempermudah lagi lootingan mereka dari loot crate yang udah mereka berhasil tumbangkan. Ya, kalau kita lihat ini dia pemain-pemain dari Wan Uno yang baru saja memenangkan fight-nya, tapi ternyata ada tim lain tadi yang datang, ada tim lain juga yang bergerak di sana, melakukan tembakan-tembakan harusnya, dan itu dia Zeus kembali mendapatkan seorang Jacques Mort. Wan Uno benar-benar tidak terhentikan di match kali ini. Jacques pun langsung di end, kembali mendapatkan pudi-pudi kill untuk Wan Uno. Yes, betul banget. Setiap tim yang coba melintas di area sekitaran Wan Uno, bahkan coba dikontes nampaknya dari Wan Uno itu sendiri. Tapi kita beralih ke arah Rubik, di mana Tensky nampaknya udah mulai mendapatkan mini dengan kali 8 ya. Yang visionnya udah luas banget, jangkauannya juga luas banget. Berusaha untuk ngelock tim-tim dari celah jendela kecil pada compoundnya, tapi satu player terknock out. Belum, udah mulai terlock juga, tapi dari Hans nampaknya belum berhasil bisa memberikan satu buah clear vision yang cukup jelas. Ya, masih akan coba untuk mencari informasi lanjutan apakah Hansi sebelah sana, tapi ada sebuah tapping-tapping juga dilakukan oleh seorang Yale dengan mininya menuju ke arah Nox, akan coba turun mungkin Nox di sana, tapi karena sebuah damage, dua damage masuk, tapi dia juga bisa masuk untuk menyelamatkan diri masuk ke arah compound di sebelah situ. Ada Hunt for You, ada bot juga, dan bot tertakedown ternyata dari Zabrol. Dari sisi lain bukan Yale, tapi ada Zabrol di sebelah kiri dari seorang Yale. Yes, betul banget. Ada following tembakan yang dilontarkan oleh Zabro nampaknya, tapi dari Yale juga masih berusaha untuk tapping-tapping aja through the smoke, berusaha mendapatkan satu buah knockdown lagi karena bonus dan itu dia Zabro nampaknya berhasil bisa mendapatkan satu buah confirm kill dari arah Hans.
Wow, sangat luar biasa sekali kalau kita lihat ini dia sudah mendapatkan satu kill setidaknya. Akan coba mencari yang selanjutnya. Nox terlihat akan coba di-tapping-tapping mungkin kali ini dengan Scar L kali 6 diandalkan oleh seorang Zabrol. Kembali akan coba melakukan reload tapi ada yang datang lagi. Skylight Gaming datang menuju ke compound menjadi third party kali ini dan ini adalah momentum untuk Morph setidaknya maju untuk kembali mendapatkan pundi-pundi kill karena di sana sedang sibuk untuk fight di bawah sana. Yes, betul banget, dan kita juga bergeser, masih fokus nampaknya Fight and 3D close combat dari Pitching mendapatkan satu orang terakhir dan berarti Bonfight berhasil bisa dipulangkan menjadi tim pertama bahkan yang dieliminasi di match yang pertama, Sanskuy. Wow, ternyata Scarlet Gaming lah yang mendapat keuntungan paling besar dari fight tersebut. Walaupun tadi Morph kembali bisa membuktikan bahwa mereka mengganggu sekali compound dari tim Bonafide, membuat Bonafide tidak nyaman berada di compoundnya dan semuanya langsung diselesaikan oleh pemain-pemain Scarlet Gaming yang entah dari mana tiba-tiba datang, tiba-tiba menabrak compound tersebut. Yes, betul banget, dan juga kita bergeser ke arah tim Aura yang dimana mereka juga masih mengamankan bagian bibir circle dan tidak jauh dari posisi mereka itu ada satu tim juga yang nampaknya menjadi penghambat untuk Aura bisa melakukan rotasi, harus bisa memutari nampaknya circle yang ada. Sementara itu dari Jaxi juga udah mulai melakukan ancang-ancang melakukan baginya untuk bisa rotasi lagi menunggu formasi, nampaknya berusaha untuk komunikasi lebih jelas lagi kira-kira arah mana, rotasi mana yang akan dituju oleh tim Aura. Tapi di arah lainnya nampaknya dari Rubik juga udah mulai menerima beberapa serangan tentunya dari arah high groundnya udah mulai digrecokin juga compound yang tempatin oleh Rubik, tapi compound mereka gak masuk ke dalam circle, Sanskuy. Ya, hanya berjarak 20 meter menuju ke arah circle selanjutnya. Walaupun 20 meter, tapi ini 20 meter yang cukup berbahaya. Tapi dari sisi lain ternyata ada pemain-pemain dari Alter Ego Limex yang datang menuju ke arah Rubix. Ada satu pemain yang tertakedown tadi dan more pun harus dipulangkan karena ada tim lain yang datang. Ada FA Slayer yang datang ke compound ini. Yes, betul, dan somehow No Mercy juga mendapatkan satu buah kecelakaan tunggal, tapi dari One Uno satu player ter-knockdown, 3 player aktif tersisa. Besci akankah bisa diselamatkan dari Molet juga terus memberikan beberapa covering fire dengan tappingan M4 yang ke depan, tapi justru Molet yang harus ter-takedown juga. Ini menjadi disaster banget untuk One Uno. 2 player aktif tersisa dari Zeus juga masih proning aja berusaha untuk mendapatkan timing dan juga momentum, tapi M249 udah ada di tangan seorang Zeus. Ya, entah apa yang terjadi di tim One Uno. Mereka sangat kuat di awal-awal tadi, tapi tiba-tiba satu pemainnya dipulangkan, bahkan dua kali ini sudah dipulangkan dan terkena Blue Zone juga. Harus segera bergerak, tapi kalau kita lihat ada tembakan-tembakan menuju seorang fight. Dari sisi lain ini dia Ham akan segera bergerak juga. ACS harus dipulangkan karena ada victim, ada Genfos dan juga yang lainnya menuju ke arah tim ACS, Windy. Yes, betul banget, tapi dari Livescape juga nampaknya bakal berusaha langsung nabrakin aja ada satu Darlo obstacle yang menyembunyikan satu player, tapi dari Toms nampaknya harus masih bisa diculik, tapi mesti diselamatkan. Ada seorang Moore yang bakal coba nge-backup, bakal langsung maju ke depan, tapi hati-hati dari Arne juga terus memberikan beberapa suppressive fire karena UMP-nya diuket kanan, dan nampaknya itu dia ada satu buah backup yang sangat teramat baik ditunjukkan oleh seorang Moore, berhasil bisa menyelamatkan satu rekannya ter-knock out. Wow, bisa diselamatkan dan ini adalah fight yang benar-benar sangat menguntungkan untuk tim Live Camp. Mereka pun sekarang punya jalan untuk setidaknya menuju ke arah safe zone, menuju ke arah circle selanjutnya. Tapi kalau kita berpindah ke arah pemain dari tim lain, ada Slayer dari Scarlet Gaming yang sedang berjibaku di sana. Terkena damage juga, ada sebuah explosion juga yang terjadi. Pinky juga membuka skopnya kali ini kali 6. Terlihat di depan sana ada tim lain akan coba di-spray oleh seorang Pinky, tapi belum berhasil untuk berikan knock. Tapi dari sisi lain ternyata Aura pun sudah dipulangkan, Windy. Yes, betul. Tapi dari Capital Nine juga Arstek masih berusaha untuk menjaga bagian luar circle-nya tentunya dari kedatangan tim-tim lain. Tapi dari Arstek juga masih berusaha untuk memanfaatkan lower ground yang mereka punya saat ini. Setup smoke juga nampaknya udah mulai dilontarkan oleh tim-tim yang berusaha untuk masuk ke dalam bibir circle. Tapi benar-benar dijaga banget oleh tim Capital Nine. Suara kendaraan juga seharusnya sudah mulai terdengar. Ada satu tim juga yaitu tim nomor 18 yang berusaha untuk rotasi setup smoke terlebih dahulu dibangun oleh seorang Kubil untuk lebih mengamankan posisinya saat ini. Kembali kalau kita lihat nampaknya dari seorang Kubil Capital Nine G2 melemparkan sebuah utility ke arah depan. Ada sebuah granat tadi yang sudah di-cook dan sangat matang harusnya. Akan kita lihat seperti apa granat tersebut, akankah on point atau justru belum berhasil memberikan damage yang berarti. Tapi kalau kita masih fokus ke arah cekungan ini adalah cekungan yang sangat enak sekali diamankan oleh Capital Nine. Tapi More bisa mendapatkan Rubik bosku dari sisi lain.
Yes, betul banget. Dari Kapitannya sendiri juga masih memanfaatkan cekungan yang mereka punya saat ini belum mau berpindah. Padahal posisi mereka juga belum masuk dalam circle selanjutnya, masih berusaha untuk menahan tim-tim yang berada di luar circle. Tapi dari Alter Ego juga satu plan ternakot dari arah Super Enna berhasil bisa dipegang, berhasil bisa diselamatkan. Satu buah point kill berhasil bisa diamankan oleh Alter Ego untuk saat ini. Tapi dari Rubik juga bosku nampaknya harus bisa di take down dari arah lainnya. Dan kalau kita lihat nampaknya dari sisi lain sudah mulai ada satu tim yang bergerak juga akan coba menuju ke arah safe zone-nya. Sudah sangat padat sekali victim, juga sudah menjadi tim yang pulang ke arah lobby. Tapi kalau kita lihat kali ini ada Shadow dan juga Kings dan juga pemain dari tim Capital Nine yang lain. One Uno pun dipulangkan. Cepat sekali banyak tim yang pulang ke arah lobby, Windy. Yes, betul banget. 9 tim tersisa dengan 30 total player yang masih alive saat ini. Tapi dari Capital yang juga nampaknya sedang bergegas untuk rotasi masuk lagi dalam circle. Tapi di depan mereka juga ada hadangan satu tim yang udah mulai stay juga, udah mulai mengamati posisi dari Capital itu di sini. Tapi dari arah lainnya, Papoy nampaknya mereka satu buah pick ada Skyline di mana terus dihujani peluru dari RDP-nya. Berusaha untuk mereka satu demi satu point kill juga ke arah tim Skylights Gaming. Papoy kali ini masih akan coba untuk melakukan spray to the smoke, berganti kembali dengan M4, sudah disiapkan berganti ke arah yang lain kembali. Kali ini kita lihat Ikyar nampaknya membuka kali 6, spray ke arah depan mencari seorang Shadow. Shadow akankah berhasil di take down, tapi ternyata masih tertutup. Eagle Shoot menuju ke arah Shadow, tapi dia juga punya PR untuk setidaknya menyelamatkan satu rekannya Ponbit yang ter-take down di atas sana. Yes, betul. Tapi dari awal ini juga nampaknya satu player dari FS Layer, Acul, berhasil bisa ditumbangkan dari arah posisinya. Tapi dari Livescape nampaknya udah mulai masuk ke dalam jangkauan dari seorang Fokker. Tapping ke depan menggunakan M16 dan nampaknya belum menemukan hasil yang begitu maksimal, berusaha untuk melakukan satu buah headshot. Nampaknya ke arah Tom di target, tapping kedua kalinya belum mampu bisa bukan hasil masukkan, tapi justru malah dirinya yang harus menerima beberapa cicilan damage dari arah lainnya. Kalau kita lihat kali ini sudah punya area yang cukup nyaman sebenarnya pemain-pemain dari Boom, mereka berada di area yang berbeda dengan peperangan karena sudah banyak perang terjadi di sebelah kiri atas. Kalau kita lihat ada area dari tim Limax kali ini, Alter Ego Limax, ada Spav dan juga yang lainnya sudah sangat berjibaku mereka untuk melakukan tembakan-tembakan ke arah depan. Spray kembali dilakukan dengan DP oleh seorang Spav, berganti ke arah Eagle yang lainnya karena dia harus menjaga atas dan bawah. Di atas ada tim lain, di bawah ada tim lain, tinggal pilih mau nembak yang mana duluan. Yes, betul banget. Banyak banget angle yang harus bisa diwaspadin oleh tim Livescape itu sendiri. Tapi untungnya saat ini, mereka punya satu bola lower ground yang bisa menutupi vision dari arah high ground. Tapi posisi mereka juga sedikit PR untuk bisa masuk dalam circle selanjutnya. Tapi kalau misalkan dari Rubik, ada satu buah shake yang nampaknya masih masuk dalam bibir circle. Tapi dari Fokker juga berhasil bisa melakukan satu player dari arah 69. Tapi dari Arstek juga nampaknya berhasil bisa ditumbangkan oleh FS Layer. Ya kalau kita lihat kembali, ini dia area yang memang cukup berbahaya dimiliki oleh pemain-pemain Alter Ego. Tapi sejauh ini mereka masih bisa untuk berada di area tersebut dengan cukup kuat. Bahkan defense mereka belum tertembus sama sekali oleh tim lain. Walaupun ada satu yang knock tadi kalau nggak salah masih bisa di-revive juga. Kalau kita berpindah ke arah tim yang lainnya, ini dia tim yang perlu untuk cepat bergerak menuju safe zone. Tim nomor 6 yaitu dari Capital Nine G2 yang mereka sudah touchdown kali ini berada di area yang cukup aman. Harus mempop up smoke cukup banyak. Mereka punya PR juga untuk menutup angle shoot dari lawan-lawannya. Super Una kembali bisa mendapatkan pemain-pemain dari tim Rubik. Yes, betul banget. Bernat dari Super Una berhasil bisa mendapatkan dua player dari arah Rubik. Sementara itu dari Hansky nampaknya berhasil bisa mendapatkan dua knockdown ke arah Alter Ego. Berarti trade knock terjadi antara Rubik dan juga Alter Ego. Tapi Spav nampaknya dipulangkan ke arah Rubik karena vehicle explosion. Tapi dari Pinky juga udah mulai ngeliat nih satu tim yang tepat berada di depan mereka. Tapi dari Alter Ego somehow juga tereliminasi di posisi yang ke-8, Saskoy. Ya memang kalau kita lihat dari tadi posisi dari Alter Ego sangat sulit sekali, tapi mereka bisa untuk mendapatkan kill demi kill di area tersebut walaupun memang juga harus dipulangkan. FS Layer juga harus tumbang di sana dan kali ini kalau kita lihat tersisa 5 tim terbaik di match pertama ini. Ada tim Rubik, ada Capital Nine, ada Boom, ada 69 dan juga Livecap karena Skynet Gaming tiba-tiba langsung dipulangkan ke arah lobby. Yes, betul. Sementara itu area shelter juga udah mulai di-lock oleh beberapa tim yang berbeda. Tapi ada covering fire tentunya dari arah Ponbik untuk bisa menahan pergerakan dari arah Livescape yang berusaha untuk masuk ke dalam circle lebih lanjut lagi. Tapi setup smoke juga udah mulai dibangun dari arah Livescape untuk bisa menghalang vision dari arah Boom untuk bisa memperluas jangkauannya ke arah tim Livescape itu sendiri. Betul sekali, tapi kalau kita lihat ini dia Fokker melakukan proning di belakang baginya melihat tim-tim lain. Ternyata satu pemain dari Rubik harus ter-take down, harus tersungkur karena ada sebuah explosion di area tersebut.
akan coba kita lihat tim-tim ini masih terus akan coba melakukan fight di sana, melakukan peperangan di sana karena memang sudah sangat-sangat dekat sekali semuanya sudah dipaksa berdekatan karena circle menuju ke circle ke-6 kali ini. Yes, betul banget. Dari Kapitanen juga nampaknya udah semakin kokoh di tempat mereka ada lower ground yang bisa menutupi angle vision dari arah depannya. Tapi dari Kings juga nampaknya masih berusaha untuk bersembunyi di balik satu buah vehicle yang udah rusak. Tapi dari Rubik juga berhasil puas di posisi yang kelima. 4 tim tersisa dengan 14 player yang masih alive. Tapi dari Toms nampaknya juga menerima beberapa cicilan damage tapi masih bisa bersembunyi di balik satu buah natural obstacle-nya untuk saat ini. Berada di belakang batu kali ini pemain-pemain dari Livecap masih 4 orang kalau kita lihat. Dari Boom juga masih lengkap 4 orang. Capital Nine G2 pun masih lengkap 4 orang. Hanya ada 69. Yang tersisa 2 orang saja di late game kita kali ini. Semuanya juga sudah saling mengetahui posisinya masing-masing karena sudah terdengar di manakah ada tembakan-tembakan. Kalau kita lihat sudah memantau area depan sana. Mungkin shake tersebut akan coba dilihat oleh seorang Mor, akan coba melakukan clean kanan mungkin tapi tidak, masih dijaga angle ini dengan cukup sabar Windy. Yes, betul banget. Tadi juga ada predict nets dari seorang Mor, nampaknya belum menemukan targetnya, tapi ada satu kepala yang udah mulai ngintip ke arah bagian atas, tapi masih belum di-lock juga, posisinya di-lock. Tapi dari arah 69 juga ada 2 player yang tepat berada di belakang posisi dari satu tim yang benar-benar harus lebih hati-hati lagi menjaga posisi yang berbeda depan dan juga belakang. Tapi dari Nine juga masih nyaman bermain di area dalam shelter. Tapi nampaknya Shadow berhasil bisa menumbangkan satu player dari arah Livescape. Ya, kalau kita lihat kali ini ada 2 pemain yang tersisa dari tim 69 masih berada di area bawah nampaknya mereka karena memang 2 pemain cukup sulit untuk keluar tapi ternyata dari Shadow bisa mendapatkan satu pemain dari tim Livecap dengan sebuah granat yang sangat on point tadi terlihat juga kali ini seperti dilakukan dengan kali 4 tapi gagal. Tops juga harus tersungkur. Kato akan segera menyelamatkan pemain-pemain dari Livecap tapi juga Kato harus tertidur karena ada seorang Pondit di sana. Benar-benar sangat sulit posisi dari Livecap karena ditembak dari 2 arah yang berbeda. Yes, betul banget. Terlalu terjepit, terlalu terhimpit oleh tim-tim lain. Sementara itu dari seorang Mor juga berusaha untuk revive satu player terlebih dahulu. Satu player juga bakal coba dibangkitkan. Ini kalau misalkan berhasil bisa dibangkitkan, berarti Livescape akan kembali kuat lagi manpower dengan 3 player aktif. Sementara itu fight juga bakal terjadi. Boom, bakal langsung nge-push ke arah 69 tapi nampaknya ada granat dari Capital Nine yang berhasil bisa nge-clear semua player dari Boom. Bahkan udah berhasil bisa dipulangkan ke arah lobby Sanskuy. Dan ini bisa dikatakan sangat menguntungkan sekali untuk pemain-pemain dari 69 karena mereka punya jalan untuk keluar dari area tersebut, untuk keluar dari area shelternya. Akan coba melawan tim-tim yang berada di area atas kali ini. Kembali kita lihat Shadow, sangat luar biasa apa yang dilakukan. 4 kill sudah dia boyong sendirian, 10 untuk Capital Nine secara total kalau kita lihat. Yes, betul. Sementara itu ada hujan bom juga yang dilontarkan dari arah Shadow untuk bisa ngelock posisi dari tim yang berusaha bersembunyi di balik bagian dalam shelter. Tapi lemparan granat yang membuka connect dan ternyata molotovnya hampir saja melukai player. Tapi itu dia granat susulannya berhasil bisa menumbangkan semua player dari Livescape Sanskuy. Dan ini dari seorang tim juga nampaknya berhasil bisa mendapatkan chicken dinner untuk timnya di match kita yang pertama. Dan sekali lagi selamat untuk Capital Nine. Wow, Capital Nine membuka hari ini dengan sangat meyakinkan, sangat menjanjikan mereka untuk bermain di Grand Final dari